Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para warga Yabi sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini, insya Allah akan disampaikan mengenai kurban dan akikah, yang tentunya momen ini sebentar lagi kita akan jelang Idul Kurban. Baik, untuk penyampaian kita langsung saja kepada pengertian daripada kurban itu sendiri. Secara bahasa, kurban berasal dari kata qoriba, yaqrabu, kurban, wa kurbanan, wa kirbanan, yang artinya dekat. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah. Di dalam istilah fikih, kurban itu sendiri adalah hewan sembelihan atau yang disebut sebagai udhiyah, yang terdiri dari unta, sapi, dan kambing dengan syarat yang ditentukan, yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilaksanakan di waktu duha pada tanggal 10 Zulhijjah, dan ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga bisa dilaksanakan 3 hari setelahnya, yaitu di hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, sesuai dengan keterangan dari hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, dan Al-Baihaqi. Hari tasyrik ini yaitu hari di mana jamaah haji melempar jumroh di Mina. Kemudian yang berikutnya terkait hukum kurban itu sendiri. Ini ada beberapa pendapat tentang hukum kurban. Yang pertama yang menyebutkan adalah wajib. Jadi kurban itu adalah wajib, tentunya bagi yang berkemampuan. Nah, ini didasarkan pada Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, di situ menunjukkan adanya satu kewajiban. Kemudian berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW mengancam bahwa barang siapa yang mempunyai keluasaan untuk berkurban tetapi dia tidak berkurban, maka Nabi mengancam, jangan mendekati tempat sholat kami. Itu yang menyatakan pendapat bahwa kurban adalah satu kewajiban. Yang berikutnya, kurban tentunya juga wajib apabila sudah meniatkan atau menazarkan untuk berkurban. Itu jelas adalah wajibnya. Ada pendapat yang berikutnya, ini disepakati oleh para ulama, bahwa kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat kuat ditegaskan, dan ini didasarkan kepada hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Nasai, yang menyatakan bahwa apabila kamu melihat hilal Zulhijjah dan kamu berkeinginan untuk berkurban, maka tahanlah dari memotong rambut dan kukunya. Nah, ini menjadi satu anjuran atau hukum yang bagi yang berniat berkurban dimakruhkan, gitu ya, untuk atau ditahan untuk tidak memotong kuku dan rambut sampai menyelesaikan penyembelihan. Nah, itulah tentang hukum-hukum kurban. Ada 2 pendapat, ada yang wajib, ada yang sunat, yang tentunya keduanya memiliki dasar landasan yang jelas. Dan bagi kita, bagaimana berupaya untuk menunaikan sebisa mungkin, sekemampuan yang kita miliki. Yang selanjutnya, bagaimana dulu Rasulullah menjalankan kurban. Nah, ini ada yang menarik. Yang pertama, ada riwayat dari hadis riwayat Muslim
bahwa Rasulullah pernah berkurban dengan 2 ekor kambing. Yang keduanya ini diniatkan, 2 ekor kambing ini diniatkan yang pertama kurban untuk keluarganya dan untuk seluruh umat beliau yang tidak berkurban. Subhanallah, ini sebuah kasih sayang dari Rasulullah bagi umatnya yang tidak berkesempatan atau belum berkesempatan berkurban. Beliau sudah niatkan untuk seluruh umatnya bisa berkurban. Yang kedua, bahwa pada masa Rasulullah dalam satu keluarga itu bisa berkurban hanya dengan menyembelih seekor kambing, tapi dengan mengatasnamakan keluarga. Meskipun jumlah keluarga itu banyak, bisa melebihi 7 atau 10 orang atau berapapun yang ada di keluarga itu. Jadi kurban untuk satu keluarga begitu. Nah, ini bisa dilakukan, atau bisa juga seperti yang sudah seperti pada umumnya, kurban untuk sendiri-sendiri begitu. Misalkan ayahnya dulu yang kurban, kemudian tahun berikutnya anaknya begitu. Jadi kurban sendiri-sendiri. Nah, jadi intinya kurban untuk satu keluarga itu bisa dilakukan. Yang menjadi batasan dalam keluarga yang dimaksud yaitu yang pertama kerabat dari kurban itu sendiri, itu masih batasan keluarga. Yang kedua jadi tanggungan dari yang pekurban. Kemudian yang ketiga serumah dengan pekurban tersebut. Nah, itu masih dalam konteks satu keluarga. Jadi bisa 1 ekor kambing atau 1 ekor domba itu bisa mewakili keluarga. Baik, yang berikutnya kita bahas tentang jenis hewan kurban. Sebenarnya ini sudah disampaikan tadi di awal, yaitu yang menjadi hewan yang dikurbankan itu adalah bahimatul an'am, sebagaimana dijelaskan di Quran surat Al-Hajj ayat 34, yaitu yang terdiri dari unta, kemudian sapi dan kambing, dan sejenisnya atau satu spesies, ya, bisa kerbau atau domba begitu, itu masih dalam satu spesies yang sama. Itu jadi hewan kurban tidak bisa dengan selain itu gitu ya. Misalkan mau dengan kijang begitu ya, atau mau dengan ayam, jadi itu tidak termasuk jenis hewan kurban bahimatul an'am. Jadi hewan-hewan atau binatang ternak begitu ya. Lalu bagaimana dengan umur hewan kurban yang menjadi syarat untuk bisa dikatakan sebagai hewan kurban? Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah menyampaikan, jangan menyembelih kecuali hewan yang sudah berumur atau istilahnya mussinah. Nah, bila kalian kesulitan, maka sembelihlah domba atau adon yang berumur 6 bulan. Nah, jadi artinya di sini bahwa umur hewan itu sendiri sudah memenuhi umur, ya. Kemudian jika sulit menemukan, itu sudah berupaya mencari, boleh itu dengan domba yang berumur 6 bulan. Nah, mussinah ini artinya asnan atau gigi. Jadi gigi seri yang sudah tanggal gitu ya. Jadi kemudian ini selanjutnya menjadi kriteria dari umur hewan itu sendiri. Jadi istilah yang digunakan untuk hewan umur atau umur hewan kurban. Untuk unta, yang pertama yang untuk unta, umur yang layak untuk dikurbankan itu 5 tahun gitu ya, memasuki tahun ke-6. Jadi 5 tahun jalan atau 6 tahun jalan kalau istilahnya. Jadi sudah lewat 5 tahun. Ini sepakat para ulama.
Nah, kemudian untuk sapi ini umur 2 tahun memasuki 3 tahun. Ini mayoritas ulama berpendapat jadi umur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Namun ulama Malikiyah menetapkan harus genap 3 tahun. Ya. Nah, bagaimana untuk kambing atau domba ini umur 1 tahun? Ini menurut kesepakatan para ulama. Jadi umur 1 tahun itu sudah layak di kategori masuk hewan kurban. Kecuali Imam Syafi'i menyampaikan harus kambing atau domba itu harus 2 tahun, genap 2 tahun. Itu untuk umur hewan kurban yang layak dijadikan hewan kurban. Kemudian yang berikutnya, bagaimana syarat hewan kurban itu sendiri. Nah, ini disunahkan atau dianjurkan bahwa hewan kurban itu yang pertama yang bagus, kemudian yang gemuk, kemudian mahal begitu. Kambing atau dombanya bertanduk dan tidak cacat. Baik, yang berikutnya tentang pembagian dari daging kurban itu sendiri. Jadi daging kurban itu yang pertama boleh dimakan oleh yang berkurban. Boleh juga disedekahkan semuanya gitu ya, jika memang yang berkorban tadi tidak mungkin kurang suka atau bagaimana, ya boleh semuanya disedekahkan untuk orang miskin atau bahkan boleh dihadiahkan juga untuk orang kaya. Jadi ini tidak ada masalah berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 28 dan 36. Bahkan boleh juga disimpan gitu ya, atau diawetkan gitu, untuk dimakan di kemudian hari, atau disedekahkan di kemudian hari, atau dihadiahkan di kemudian hari. Itu tidak ada masalah berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Kemudian bagaimana dengan bagian dari daging kurban ya, selain daging kurban misalkan tulang, kulit, atau bahkan aksesoris yang menempel di hewan kurban tersebut, itu juga harus dibagikan. Jadi tidak didiamkan atau disimpan atau dibuang atau sebagainya. Yang layak itu dari hewan kurban tersebut bisa dibagikan, tidak diperjualbelikan juga. Nah, yang jadi penting catatannya bahwa untuk penyembelih itu tidak diberikan bagian apapun dari hewan kurban itu sendiri. Nah, bukan sebagai imbalan, misalkan ini kepalanya untuk penyembelih. Nah, tidak begitu. Jadi kalau mau memberi kepada yang menyembelih, yaitu bisa dari imbalan terpisah. Jadi dari uang lain gitu ya. Jadi bukan dari bagian dari daging kurban hewan kurban itu sendiri. Ini disepakati oleh para ulama. Keterangan untuk kaifiat penyembelihan ini bisa dilihat dari sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW berkurban dengan 2 ekor kambing kibas bertanduk. Kemudian beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kaki beliau di atas dahi binatang itu. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Ini muttafaq alaih, sepakat para ulama. Dengan 2 ekor kambing gemuk atau 2 ekor kambing mahal, beliau membaca Bismillahi wallahu akbar. Kemudian Rasulullah juga pernah menyuruh dibawakan 2 ekor kambing kibas bertanduk yang kaki, perut, dan sekitar matanya berwarna hitam. Maka dibawakanlah hewan itu kepada beliau. Beliau bersabda kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ambillah pisau." Kemudian beliau bersabda lagi, "Asahlah dengan batu." Aisyah melaksanakannya. Setelah itu beliau mengambil pisau dan kambing, lalu membaringkannya, menyembelihnya seraya berdoa, "Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarganya, dan umatnya." Nah, itulah begitu kaifiat atau tata cara yang
Rasulullah contohkan bagaimana tata cara penyembelihan. Kemudian lebih lengkap kita bahas tentang adab-adab menyembelih. Yang pertama, niat menyembelih sebagai hewan kurban. Jadi ini perlu dipastikan bahwa penyembelihan ini adalah sebagai kurban, persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar untuk halal dimakan saja, tapi ini sebagai kurban, sebagai persembahan. Yang kedua, mengikat hewan sebelum disembelih dan dirawat atau diperlakukan dengan baik sebelumnya. Jadi sebelum disembelih, hewan tersebut diikat ya supaya mudah gitu untuk mengambilnya, dan juga dirawat, diperlakukan dengan baik, tidak dipermainkan. Setelah itu untuk penyembelihan kan hewan tersebut dibawa dan digiring juga dengan baik ke tempat penyembelihan. Yang tidak lupa juga yang berikutnya, menajamkan pisau. Nah, namun yang jadi catatan, tidak dilakukan menajamkan pisau itu di depan hewan kurban. Kemudian hewan diletakkan di tanah dengan posisi miring di sebelah kiri, jadi rusuk kiri itu berada di tanah. Kemudian sebaiknya tidak menyembelih hewan dalam keadaan berdiri atau duduk, kecuali untuk unta mungkin ya, itu sambil berdiri. Untuk hewan-hewan yang lain, domba atau kambing atau sapi, itu dalam keadaan berbaring. Kemudian penyembelih dianjurkan menghadap kiblat, dan hewan juga dihadapkan ke kiblat. Nah ini sedaya upaya atau sebisa mungkin, kecuali mungkin hewan yang besar begitu ya, sulit untuk membaringkan ke arah kiblat ya, insya Allah tidak apa-apa sesuai keadaannya. Kemudian sebaiknya tadi menyembelih sendiri begitu ya. Ini diutamakan, jadi menyembelih sendiri. Insya Allah di lapangan banyak yang akan memandu gitu ya, jika ingin menyembelih sendiri itu lebih utama. Atau jika tidak mampu, tidak bisa ya, belum siap begitu, boleh oleh penyembelih yang sudah bisa, kemudian dianjurkan untuk menyaksikan prosesi penyembelihan. Adab yang berikutnya yaitu membaca basmalah dan takbir ketika menyembelih. Contohnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd ketika penyembelihan. Setelah selesai penyembelihan, membaca doa dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan bacaan Allahumma hadhihi minka, ya Allah sungguhnya kurban ini darimu, wa ilaika, dan kurban ini untukmu, fataqabbal minni, maka terimalah kurban kami ya Karim, Tuhan yang maha mulia. Kemudian membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tidak lupa berikutnya yang terakhir, minta tolong kepada orang lain untuk membantu proses penyembelihan hewan kurban. Nah itu adab-adab dari penyembelihan sampai selesai. Nah yang terakhir ini tentang fadilah atau keutamaan dari kurban itu sendiri. Yang pertama tentunya media taqarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kita bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban. Tentunya mendekatkan diri ini tidak hanya dengan hal tersebut, tentunya dengan anfus diri kita, dengan amwal, dengan harta kita, dengan ikhlas, dan tidak lupa itu adalah sebagai bentuk nilai ketakwaan, sebagaimana surat Al-Maidah ayat 27 dan Al-Hajj ayat 37. Yang kedua, fadilah kurban itu sendiri adalah bukti hubungan atau kecintaan kita kepada Allah yang bisa mengalahkan kecintaan pada selainnya. Nah, itu dibuktikan dengan penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana kisah pengorbanannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam
digambarkan di surat As-Saffat ayat 102 sampai 108, bagaimana beliau mengorbankan yang dicintainya, sekalipun itu pada akhirnya yaitu penyembelihan Nabi Ismail tidak terjadi karena itu adalah sebagai ujian, digantilah dengan kambing. Yang berikutnya bahwa fadilah dari kurban itu sendiri adalah media syukur dengan menyebut nama Allah atas hewan kurban, atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan, yang kita sadari ataupun tidak kita sadari, ya, sebagaimana kita rasakan kenikmatan itu begitu banyak, bahkan jika kita menghitung nikmat yang Allah berikan, sungguh kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Dan media ketaatan syariat atau loyalitas, ya, jadi ketaatan untuk menaati perintah Allah dengan berkurban. Kemudian juga bahwa kurban ini adalah media dakwah syiar yang dapat disaksikan dan dirasakan manfaatnya oleh sesama kita, oleh orang lain melalui pembagian daging kurban. Tentunya dengan mengagungkan agama Allah. Jadi syiar dakwah yang sungguh luar biasa, semua bisa merasakannya, bisa mengambil manfaatnya. Itulah keagungan daripada ajaran syariat Islam sebagaimana digambarkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 36 dan An-Nahl ayat 125. Dan yang paling penting yang tidak kalah pokok dari fadilah dan kurban ini yaitu amalan terbaik di hari Nahar. Hari Nahar yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Hakim, tidak ada takarub kepada Allah pada hari Nahar yang lebih dicintai Allah dari mengalirkan darah, maksudnya menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, bahkan dengan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Subhanallah, ini sebuah spirit ya untuk membangkitkan semangat, menggugah jiwa kita agar bisa menunaikan perintah atau anjuran atau keutamaan daripada kurban itu sendiri. Kemudian ini sedikit pembahasan tentang akikah, gitu ya. Jadi terkadang di lapangan ada pertanyaan bagaimana dengan akikah gitu ya ketika ada Idul Adha tiba. Nah, ini sedikit dibahas tentang akikah karena ada kaitannya dengan kurban itu sendiri ya, dalam hal penyembelihan hewan, domba atau kambing gitu ya. Pengertian akikah, apa sih itu akikah? Akikah adalah penyembelihan hewan dalam rangka bersyukur kepada Allah atas kelahiran anak. Ya, jadi akikah ini dilakukan karena kelahiran anak ya, dengan niat dan syarat-syarat tertentu disertai pemotongan sebagian dari rambut bayi tersebut. Baik, hukum akikah, bagaimana mengenai hukum akikah itu sendiri? Ini kita lihat hadis riwayat Bukhari. Yang pertama, bahwa pada tiap anak laki-laki yang lahir itu harus diakikahi, maka sembelihlah akikah untuknya. Kemudian hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, siapa saja yang dilahirkan anak untuknya, maka ia suka dinusuk atau diakikahi, nah, maka lakukanlah. Kemudian di hadis riwayat Tirmizi bahwa anak itu tergadai dengan akikahnya, disembelih sebagai tebusannya pada hari ke-7 dan diberi nama
pada hari itu serta dicukur kepalanya. Imam Ahmad pernah berkata, jika seseorang tidak mampu mengakikahi, hendaklah ia mencari utangan. Aku berharap ia mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala karena telah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk bayi laki-laki disunahkan menyembelih 2 ekor kambing atau domba. Kemudian untuk anak perempuan itu cukup 1 ekor. Nah, tidak mengapa baik kambing itu jantan ataupun betina, tidak ada masalah. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Jadi akikah ini sebenarnya adalah kewajiban orang tua untuk mengakikahi anaknya. Orang tua itu hendaknya bergembira menyambut kelahiran anaknya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian memberi nama yang baik, menyembelih akikahnya bila ada kemampuan. Selain memberi nama, juga mentahnik dan dengan kurma mendoakan kebaikan dan keberkahan sebagaimana Rasulullah lakukan, disampaikan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu kurang lebih bagaimana tentang kurban dan akikah, yang tentunya ada kesamaan, ada juga perbedaannya. Demikian penyampaian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benarnya adalah dari Allah, yang salahnya tentunya dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan para wargi Yabi sekalian, kita semua bisa terlibat saling mengagungkan bulan Zulhijjah ini. Tentunya yang paling utama adalah dengan penyembelihan hewan kurban. Lalu bagaimana jika tidak sanggup, misalkan ada alternatif misalkan dengan sistem arisan, itu juga diperbolehkan. Arisan kurban, hanya yang jadi catatan di arisan kurban ini adalah anggota arisan itu sendiri adalah yang mampu atau sanggup untuk membayar ataupun menyelesaikan arisannya. Jikapun arisan juga cukup berat, juga bagaimana, misalkan bisa dengan cara yang lain, ya bisa dengan sodaqah kurban. Artinya sodaqah ini untuk dibelikan hewan kurban dari sistem patungan, namun nanti saat penyembelihan itu bisa diberikan kepada salah seorang dari anggota ataupun dari yang dikehendaki dari para yang sedekahkan tadi, ataupun bisa juga sedekah dari seseorang untuk orang lain untuk berkurban, itu juga diperbolehkan. Yang terakhir juga misalkan ada yang namanya sedekah Zulhijjah. Nah, ini penggunaannya lebih leluasa, bisa untuk membantu mensupport kegiatan-kegiatan seputar proses kurban itu sendiri dari awal sampai akhir. Jadi kalau memang niatnya sedekah kurban, berarti itu mutlak untuk dibelikan hewan kurban. Beda dengan sedekah Zulhijjah, itu untuk lebih leluasa penggunaan dananya. Semoga kita semua bisa menunaikan atau bisa mengagungkan bulan kurban ini dengan segenap upaya yang kita lakukan sebagai persembahan kepada Allah, tidak melewatkan momen yang sungguh sangat dengan pahala yang sangat besar. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Ya Allah,
berilah petunjuk kepada kami untuk bisa mensyukuri segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, dan berilah kesempatan kepada kami untuk bisa beramal sebagaimana yang Engkau ridhoi, juga kepada para anak cucu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.